Oke, kita kembali lagi pada seri Fisika SMA, gerak parabola bagian ketiga ya. Seri Fisika SMA, gerak parabola bagian ketiga. Seorang anak mengayunkan sebuah batu dalam satu lingkaran horizontal 2 meter di atas tanah. Ia mengayunkan batu itu dengan tali sepanjang 1,5 meter. Tali putus dan batu terbang horizontal serta menumbuk tanah pada jarak 10 meter. Berapakah percepatan yang dialami batu itu ketika masih bergerak melingkar? Oke, perhatikan diagramnya. Ini anak mengayunkan sebuah batu. Oke, saya ulangi. Diayunkan sebuah batu. Oke, diayunkan sebuah batu. Betul? Tetapi batu itu lepas. Setuju ya? Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita bikin diagramnya, batunya lepas. Oke, batunya lepas. Kita gambarkan seperti ini, misalkan ini. Oke. Nah, di sini terjadi yang namanya gerak melingkar, betul ya? Di sini terjadi yang namanya gerak melingkar. Tuh. Sejauh R. Ya, sejauh R. Nah, di sini terjadi gerak melingkar sejauh R. Ya. Anggap di sini adalah jari-jarinya di sini. Berapa jari-jarinya itu? Jari-jarinya di sini menurut soal adalah 1,5 meter ya. Karena kan talinya 1,5 meter. Betul? Nah, ternyata batu itu lepas. Ternyata batu itu lepas. Sehingga terjadi gerak parabola seperti ini. Oke, itu ya. Sedangkan ini adalah sumbu X-nya. Perhatikan ini sumbu X, betul? Dan ada ketinggiannya, betul ya? Nah, di sini ketinggiannya berapa? Ketinggiannya adalah 2 meter ya, hanya 2 meter. Sedangkan menempuh jarak X sama dengan 10 meter. Oke. Apa yang kita lakukan? Perhatikan ini bola jatuh di tanah. Jatuh di tanah, ya, di sini jatuhnya. Oke, jatuhnya di situ. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari P-nya, betul ya? Betul? Nah, di sini kan terjadi apa di sini? Proyeksi, betul ya? Pada titik B ini, ya, pada titik B ini terjadi proyeksi ini sebagai PTX, betul? Dan ini sebagai PTY, ya, terjadi seperti itu. Oke, anggap ini adalah PTX dan ini PTY. Nah, yang pertama kita lihat di sini adalah adanya proyeksi, ya. Proyeksi apa yang kita dapatkan? Bahwa terjadi pada VOX sama dengan apa? V0 cos theta. Sedangkan VOY. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita perhatikan, anak ini kan lagi memutar-mutar bola dengan menggunakan tali, ya. Diputar-putar sama dia. Oke, ternyata putus, ya kan? Putus. Sehingga bola itu kelempar, ya, kelempar berapa jaraknya? Jaraknya 10 meter, ya kan? Jaraknya 10 meter, ya, 10 meter, ya, X-nya 10 meter, ya, dengan ketinggian berapa? Dengan ketinggian ternyata berapa di situ? 2 meter. 2 meter, ya. Hanya 2 meter. Nah,
Nah, di sini H-nya 2 meter. Kita bilang Y lah ya, Y sama dengan 2 meter. Nah, ketika ini di B, ya ini di B, ya kan? Sebenarnya terjadi proyeksi di sini kan? Terjadi di sini apa di sini? VY-nya di sini, VTX-nya, VTY dan VTX, ya. Nah, sebenarnya di sini terjadi VTX, ini VTY, ya. Nah, VTX itu apa? V0 cos theta. Sedangkan VTY V0 kali sin theta. Nangkap ya? Nah, tapi di sini nggak ada sudut. Jadi, kita anggap gerakan ini tanpa sudut. Nah, yang pertama kita cari adalah T-nya. Ya, cari dulu T. Berapa detik, ya kan? Pakai rumus apa? H sama dengan setengah kali G kali T kuadrat. Dalam hal ini Y sama dengan setengah kali G kali T kuadrat. Kita masukin 2 sama dengan setengah dikali 10 kali T kuadrat. Oke, berarti T-nya berapa tuh? T-nya T kuadrat sama dengan 4/10 ya. Betul ya? Nah, 4/10. Betul nggak tuh? Berapa itu? Coba diminta tolong. Jadi T-nya akar dari akar dari 0,4, ya kan? Iya sih. Betul nggak? Sehingga T sama dengan akar dari 0,4 nih. Nah, itu akar 0,4. Oke. Nah, kemudian apa yang kita cari? VTX-nya. Oke. Nah, sekarang kita cari VTX. VTX sama dengan X dibagi T. Betul nggak? Betul ya? Ingat dong rumusnya. V sama dengan S dibagi T kan? Kalau GLB pada GLB kan? Dalam hal ini kan X. Ya. X-nya berapa dia? 10. Dibagi T, akar 0,4. Oke, minta tolong berapa nih? Silakan pakai kalkulator. 10 dibagi 0,4. 5/10. Ya, sekitar 15,811 meter per second. Nah, yang ditanya itu percepatan, betul nggak? Betul ya? Nah, karena ini gerakan melingkar, maka terjadilah yang disebut dengan percepatan sentripetal. Ya, terjadilah yang disebut dengan apa? Percepatan sentripetal. Jadi, percepatan sentripetal itu percepatan karena ketika kita bergerak melingkar, ya, atau menikung. Nah, rumusnya itu percepatan sentripetal adalah V kuadrat per R. Ya, V kuadrat per R. Nah, sekarang kita masukin 15,81 kuadrat dibagi R-nya berapa R-nya? R-nya talinya tadi. Yang tadi ini loh, R sama dengan berapa? 1,5 meter. Ya kan? Kan gerakan dari apanya? Gerakan dari talinya kan? Yang tadi. Ya, gerakan talinya tadi loh, kayak gini. Ya. R-nya 1,5 meter. Nah, kita masukin di sini. 1,5 meter. Nah, ketemulah berapa percepatannya di situ? Coba silakan dibantu. Percepatannya adalah 167 ya. 167 meter per second. Nah, ini dia jawabannya. Jadi ketika dia memutar-mutarkan apa? Bola yang ada tali itu, ya batu yang diikat tali itu, terjadilah percepatannya yang disebut dengan percepatan sentripetal, yaitu V kuadrat per R. Jawabannya 167 meter per detik. Nah, gitu cara mengerjakan soal ini. Paham nggak sampai sini?
Oke, kita lanjutkan soal yang kedua. Ini dia soal yang kedua. Ya, soal yang kedua. Sebuah partikel A dilemparkan dengan kecepatan 200 meter per detik dengan sudut elevasi 45 derajat terhadap garis mendatar. Hitung kecepatan partikel B yang dilemparkan pada sudut alfa dengan tangan alfa sama dengan 5/12 jika A dan B mula-mula pada ketinggian yang sama dan dipisahkan pada jarak 220/2 meter agar setelah 1 detik proyeksi mereka pada bidang datar terletak pada 1 titik. Oke, kita lihat animasinya sebagai berikut. Ya, ini yang bola A. Ya, ini yang bola B, ketemu di 1 titik. Nah, perhatikan diagramnya. Bola A dan ini bola B. Ya, perhatikan. Kita kasih nama dulu. Yang ini A. Dan yang ini B ya. Oke, lanjut. Nah, kita perhatikan. Mereka dipisahkan pada jarak 220/2 meter. Dan A dengan kecepatan awal 200 meter per detik dengan sudut 45 derajat. Sedangkan B dengan kecepatan awal yang tidak diketahui dengan sudut alfa. Oke, di sini dikatakan tangen alfa sama dengan 5/12. Oke, maksudnya itu apa? Kita perhatikan. Jika dikatakan tangen alfa sama dengan 5/12, ya, artinya kita bisa menggambarkan segitiganya ya menggunakan aplikasi trigonometri ya. Ini alfa, tangan itu kan kadesa 5/12. Dengan aturan Pitagoras berarti ini akar 1/9 atau 13. Jelas ya? Nah, akibatnya kita dapatkan di sini apa? Sin alfanya sama dengan 5/13 ya, 5/13. Oke. Jelas ya sampai sini? Nah, kita lanjutkan. Nah, anggap mereka ketemu pada ketinggian H yang terletak pada 1 titik. Nah, anggap ini sebagai jarak A. Kita katakan SA. Dan ini jarak B, kita katakan SB. Ya. Nah, karena yang ditanya adalah kecepatan awal si partikel B, ingat, kita menggunakan acuan A. Kita gunakan acuan A. Ya, penting ya, dalam hal ini sangat penting banget acuannya di mana. Ya, acuannya kita adalah di A ya, acuan kita adalah di A di sini. Ya. Dengan acuan A, maka akan ada nanti beberapa ketentuan tentunya ya. Nah, kita lihat dengan acuan A, SA sama dengan SB. Ya. SA didefinisikan S0 ditambah POYA kali T min setengah GT kuadrat. Sedangkan SB sama dengan S0 ditambah POYB kali T min setengah GT kuadrat. Dengan G10, ya, perhatikan dengan acuan A, maka S0 untuk A, ya, S0 untuk A, perhatikan S0 untuk A itu adalah 0. Karena acuan kita ada di A, betul ya?
Berarti S0 untuk si A adalah 0. Sedangkan S0 untuk si B, ya yang ini, S0 untuk si B berarti 220 akar 2, jelas ya. Berarti kan S0-nya untuk B adalah segini. Ya, ini adalah S0 untuk B. Karena dengan acuan A, maka S0 untuk B adalah 220 akar 2 ya. 220 akar 2. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Sehingga dengan memasukkan data-datanya, 0 ditambah VOA sin theta kali T min setengah GT kuadrat. S0 untuk B-nya adalah 220 akar 2 ditambah VOB sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Oke, kita lanjutkan. 220 kali sin 45 kali 1, T-nya 1 detik, min setengah kali 10 kali 1 kuadrat, sama dengan 220 akar 2 dikali VOB kali sin alfa. Sin alfa yang kita pakai itu ini. Berarti kan sin alfa yang kita pakai adalah yang ini ya. Jangan lupa dari yang kita kuras tadi. Oke, maka dimasukkan di sini. Tuh. Sin alfanya 5/13. Jelas ya? Kita lanjutkan. Sehingga kita peroleh 220 kali setengah akar 2 kali 1 min setengah kali 10 kali 1 kuadrat sama dengan 220 akar 2 ditambah V0B kali 5/13 kali 1 min setengah kali 10 kali 1 kuadrat. Jelas ya? Sehingga kita peroleh VOB-nya adalah min 466,6 meter per detik. Nah, apa artinya minus? Ya, minus di sini berarti bahwa arahnya dia ke arah kiri. Ya, jelas ya? Karena menurut gambar B melakukan gerakan ke kiri, makanya dihasilkan VOB-nya adalah minus. Ya, jelas sampai sini? Oke, jelas ya. Nah, kita lihat soal yang ketiga. Ini dia soal yang ketiga. Soal yang ketiga. Sebuah senapan diarahkan pada sudut 45 derajat ke sebuah mobil yang sedang bergerak menjauhi penembak dengan kecepatan 72 km per jam. Mobil tersebut berada pada jarak 500 meter dari senapan ketika peluru ditembakkan. Hitung kecepatan awal peluru agar peluru mengenai mobil. Dan pada jarak berapa peluru mengenai mobil? Oke, ini soal yang cukup mudah. Ya, kita lihat diagramnya. Nah, ini dia seorang penembak dengan sudut elevasi 45 derajat. Ya. Oke, jelas. Menembakkan peluru untuk mengenai sebuah mobil. Itu mobilnya. Ya, animasinya seperti berikut ya. Cus. Ya, kita ulangi. Jelas ya. Nah, mereka dipisahkan pada jarak 500 meter. Oke. Nah, yang pertama, apa yang kita lakukan? Nah, anggap si penembak kita bilang P, ya. P itu si penembak atau peluru. Sedangkan M adalah si mobil. Nah, VO pelurunya itu yang kita cari. Dengan melakukan proyeksi pada sumbu X dan sumbu Y, maka dihasilkan VOX peluru, VO cos 45 atau setengah akar 2 V0. Jelas sampai sini? Ini ya. Sedangkan untuk VOY-nya, VOY peluru sama dengan V0 sin 45, sama dengan setengah akar 2 V0 juga. Jelas sampai sini? Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, pada prinsipnya X peluru sama dengan X mobil. Ya, X peluru sama dengan X mobil. Nah, si peluru melakukan gerak parabola. Sedangkan si mobil melakukan gerak GLB. Ya, dengan acuan P ya, perhatikan acuannya adalah P. Acuannya adalah P.
Ya, P. Peluru acuan ada di sini di P ya. Perhatikan acuannya di P. Nah, anggap P sebagai acuan. Si peluru melakukan gerak parabola sehingga YP sama dengan Y0 peluru ditambah POY peluru kali T min setengah GT kuadrat, gerak parabola. Nah, YP-nya 0. Perhatikan, YP-nya dia 0. Ya, YP-nya dia adalah 0. Jelas ya? Sedangkan Y0 peluru juga 0. Ya. Kenapa dua-duanya 0? Perhatikan. YP adalah ketinggian peluru ketika dia mengenai mobil. Ya, YP itu ada di sini. Ketika dia mengenai mobil. Berarti si peluru sudah mengenai mobil, dianggap mengenai tanah. Ya, sehingga perhatikan, YP-nya adalah 0. Lihat ya. Sedangkan Y0 peluru adalah ketinggian gerakan awal si peluru ditembakkan. Ya. Karena ketinggian awalnya di sini adalah 0, maka otomatis Y0 peluru juga 0. Jelas sampai sini? Ulangi sekali lagi ya. YP peluru adalah 0 karena ketika peluru ditembakkan mengenai mobil yang berada pada ketinggian 0 di atas tanah. Artinya ketika peluru mengenai mobil, peluru dan mobil pada ketinggian yang sama, dianggap mengenai tanah. Makanya YP-nya 0. Sedangkan Y0 peluru ya jelas 0 ya. Karena memang ketinggian awalnya adalah 0. Jelas ya sampai sini? Nah, kita lanjutkan. Dengan memasukkan YP sama dengan 0 dan Y0 peluru sama dengan 0 dan POY peluru. Mana POY peluru? POY peluru, perhatikan POY peluru itu yang ini. Nih, POY peluru. Betul? Kita masukkan ke sini. Betul nih. Angkat. Dikali T min 5T kuadrat. Sehingga menghasilkan T sama dengan akar 2/10 V0. Jadi, waktu tempuhnya akar 2/10 V0. Jelas sampai sini? Dengan prinsip bahwa X peluru sama dengan X mobil, ya. Dengan prinsip X peluru sama dengan X mobil, kita masukkan X pelurunya, berarti gerakan pada sumbu X. X0 peluru ditambah VOX peluru kali T. Sedangkan X mobil yang melakukan GLB, X0 mobil ditambah V mobil kali T. Dengan acuan P. Nah, di sini ada informasinya. Perhatikan di sini ada informasi kecepatan mobil itu adalah V mobil adalah 72 km per jam. Ini harus dikonvert menjadi ampere-s dengan mengalihkan 72 dikali 5/18 ya. Sehingga dihasilkan 20 ampere-s. Jelas ya? Mengkonversi kilometer per jam jadi ampere-s tinggal dikali 5/18 saja. Jelas? Jadi kecepatan si mobil adalah 20 ampere-s. Jelas ya? Oke. Kecepatan mobil adalah 20 ampere-s. Oke, kita lanjutkan. Dengan menginput data-data yang ada, perhatikan. X0 peluru adalah 0, karena memang acuannya di P. Perhatikan. X0 peluru adalah 0, karena acuannya di P. Sedangkan X0 untuk mobil, yang ini, X0 untuk mobil adalah 500. Adalah 500. Kenapa? Karena jarak mobil ke P
jarak mobil ke P adalah 500, ya. Jelas ya? Itulah eksplorasi mobil, yaitu 500, karena acuannya di P. Jadi acuan itu sangat penting, ya. Kita lanjutkan. Ya, sedangkan V mobil tadi 20, lalu dikali T, ini ada T-nya di sini, perhatikan di sini ada T, ya. Yang ini T, perhatikan T ini diganti dengan si yang ini ya, jangan lupa diganti ini. Oke, makanya dihasilkan seperti ini, ya. Sudah sampai sini ya. Oke, kita lanjutkan. Sehingga dengan menyederhanakan diperoleh V0 kuadrat per 10 sama dengan 500 ditambah 2 akar 2 V0. Nah, diperoleh persamaan kuadrat. Perhatikan, diperoleh persamaan kuadrat. Yaitu yang ini, persamaan kuadratnya. Oke. Nah, silakan gunakan rumus ABC untuk mencari V0 ya. Gunakan rumus ABC karena difaktorkan nggak bisa. Silakan rumus ABC untuk mencari V0-nya. A-nya 1, B-nya min 28,3 dan C-nya adalah min 500. Ya, jelas ya. Ulangi ya, saya ulangi. Ya, perhatikan. A-nya adalah 1. Ulangi, A-nya adalah 1. B-nya min 28,3 dan C-nya adalah min 5.000. Oke. Masukkan ke rumus ABC sehingga dihasilkan V0 adalah 86,2 amperes. Tuh, ketemu V0-nya 86,2 amperes. Lalu bagaimana mencari jarak peluru tersebut? Jarak peluru mengenai mobil. Nah, ini dia. Ya, jarak peluru mengenai mobil. Gunakan X peluru sama dengan 0 ditambah setengah akar 2 V0 dikali akar 2 per 10 V0. Itu sebenarnya diambil dari sini. Ya, yang ini. Ya, yang ini. Anggap ya. Kalau nggak mau repot, pakai aja yang ini. Selesai. Ya. Atau kita bisa juga menggunakan yang sebelah kanan. Bebas-bebas aja. Oke. Nah, sehingga dengan memasukkan V0 86,2, ya, masukkan 0 ditambah setengah akar 2 dikali 86,2 dikali akar 2 per 10 kali 86,2, sehingga diperoleh jarak peluru mengenai mobil adalah 743 meter. Nah, itu dia. Jadi jarak berapa peluru mengenai mobil? Jarak 743 meter. Jelas sampai sini? Oke, selamat belajar.